Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab fungsi dan pemodelannya, yaitu fungsi aljabar bagian yang ketiga. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini? Yang pertama, nanti diharapkan setelah kalian melihat video ini dari awal sampai akhir, yang pertama kalian dapat menjelaskan definisi fungsi akar. Kemudian setelah kalian tahu definisi dari fungsi akar tersebut, kalian dapat menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range dari fungsi akar tersebut. Kita langsung saja ke materi yang pertama, menjelaskan definisi fungsi akar. Apa sih definisi dari fungsi akar itu? Nah, di sini semisal kita memiliki fungsi Gx, di mana Gx ini adalah suatu fungsi dan N adalah bilangan bulat lebih dari 1. Jadi N-nya itu bilangan bulat tetapi lebih dari 1. Maka kita memiliki fungsi fx di mana Gx itu akar pangkat N merupakan fungsi akar. Jadi yang dikatakan fungsi akar itu ketika ada fungsi Gx kemudian diakarkan pangkat N, di mana N-nya adalah bilangan bulat lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada fx sama dengan akar 168. Ketika di sini pangkat dari akar itu tidak dituliskan, itu artinya berpangkat 2. Karena syarat dari N ini harus bilangan bulat lebih dari 1. Jadi di sini bukan berarti 1, tetapi ketika ada akar, kemudian tidak ada pangkatnya, itu artinya berpangkat 2. Fungsi yang kedua, fx sama dengan akar 169 dikurangi x kuadrat. Ini juga termasuk fungsi akar. Fungsi akar berapa? Fungsi akar yang berpangkat 2. Jelas ya, itu untuk definisi fungsi akar. Kemudian menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi akar. Nah, di sini misal kita punya fx sama dengan akar x. Kita akan menggambar bagaimana sih gambar grafik dari akar x ini. Maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita akan menentukan pasangan berurutan x dan y, di mana y-nya kita ganti dengan fungsi yang ditanyakan, yaitu akar x, atau di sini fx-nya, yang memenuhi fungsi fx sama dengan akar x. Maka langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai x-nya. Kita pilih nilai sembarang x biar mudah. Itu kita yang tengah-tengahnya dikasih angka 0, kemudian sebelah kiri ambil nilai positif, sebelah kiri ambil nilai yang negatif, dan yang kanan bernilai positif. Jadi, angka X yang saya pilih di sini ada 0, kemudian negatif 1, negatif 2, 1, 2, dan 3. Ketika fungsi Y sama dengan fx, di mana fx-nya itu akar X, kita substitusikan nilai X-nya negatif 1. Fungsi akar itu tidak boleh negatif. Artinya ketika di sini negatif, itu tidak terdefinisi untuk nilai fx-nya. Kenapa kok di sini ada keterangan bahwa Y-nya itu tidak ada untuk fungsi yang negatif, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Karena fungsi akar tidak akan terdefinisi ketika angka yang di bawah akarnya itu bilangan negatif. Kemudian ketika kita mensubstitusikan X-nya dengan 0, akar dari 0 itu 0, kemudian akar dari 1 itu 1, akar dari 2, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, itu hasilnya 1,4. Akar dari 3 itu 1,7. Kalian bisa melanjutkan nanti sampai dan seterusnya. Bisa misalkan akar 4, nanti ketemunya 2. Akar 5, nanti dihitung menggunakan kalkulator. Tetapi ketika kalian ingin menggambar grafik, cukup hanya beberapa saja yang kita tuliskan X-nya. Kemudian langkah kedua, setelah kita menentukan pasangan berurutan, maka dari pasangan berurutan di atas, gambarlah grafik fungsi X. Kita akan menghubungkan titik-titik X dan fx-nya. Tadi ketika 0,
nilai X-nya 0, maka Y-nya 0. Ketika Y-nya 1, itu nilai X-nya juga 1, dan seterusnya. Inilah gambar grafik dari fungsi fx sama dengan akar X. Nah, dari grafik ini nanti kita bisa menentukan daerah asal. Kalau untuk grafik f atau fungsi f, kita bisa menentukan bahwa daerah asal dari fungsi f atau df-nya itu adalah himpunan bilangan x, di mana x-nya itu harus lebih besar daripada 0. Kenapa harus lebih besar daripada 0? Tadi ketika kita mensubstitusikan nilai x-nya dengan negatif, itu hasilnya tidak terdefinisi, sehingga fungsi fx sama dengan akar x itu mulai terdefinisi ketika x-nya dimulai dengan 0. Kenapa kok di sini tandanya itu ada sama dengannya? Karena nolnya ikut. df atau domain dari fungsi f sama dengan himpunan x, di mana x lebih besar sama dengan 0, dan x-nya elemen bilangan real. Itu untuk fungsi akar x. Contoh yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x akar pangkat 3. Kalau tadi akarnya akar x, itu artinya x akar pangkat 2. Nah, sekarang x akar pangkat 3. Pangkatnya itu ganjil. Kalian akan menggambar grafik dan menentukan daerah asal fungsi f-nya. Nanti kita akan menemukan perbedaan. Untuk langkahnya itu sama, kita tentukan nilai X-nya, pilih nilai sembarang X, yang penting X-nya adalah bilangan bulat. Boleh bulat positif, boleh bulat negatif. Nah, di sini angka yang dipilih adalah 0, 1, 2, 3, kemudian negatif 1 dan negatif 2. Setelah kita menentukan nilai X-nya, kita substitusikan setiap nilai X yang kita pilih ini ke dalam fungsi akarnya. Kalau tadi untuk akar yang berpangkat genap, nilai negatif, X negatif itu nilainya tak terdefinisi. Tetapi ketika di sini pangkat dari akar itu ganjil, semisal kita mensubstitusikan akar negatif 2 pangkat 3, di sini nanti ketemu hasilnya negatif 1,25. Kemudian ketika X-nya diganti dengan negatif 1, maka negatif 1 akar pangkat 3 itu hasilnya negatif 1, X-nya 0 itu ketemunya 1, kemudian ketika X-nya 1 ketemunya juga 1, ketika X-nya 2, maka 2 akar pangkat 3 itu hasilnya 1,25 dan seterusnya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai X dan Y-nya, maka kita bisa menggambar grafik, yaitu dengan memasangkan nilai X dan Y-nya. Ini menggunakan GeoGebra biar gambarnya rapi. Dari gambar ini merupakan gambar dari akar X pangkat 3. Kemudian dari gambar tersebut bisa kita tentukan daerah asalnya. Daerah asalnya adalah himpunan bilangan X, di mana X-nya itu elemen bilangan real. Kenapa di sini elemen bilangan real? Jadi semua angka, baik negatif maupun positif, itu bisa semua. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, secara umum daerah asal untuk fungsi akar, jika diketahui fungsi fx sama dengan gx akar pangkat n, dengan n-nya itu bilangan bulat lebih dari 1, daerah asal fungsi f dapat kita peroleh sebagai berikut. Jika n-nya genap, genap itu berarti mulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya, maka daerah asal fungsi f itu mencakup semua nilai pada daerah asal gx yang tidak menyebabkan gx-nya itu kurang dari 0. Atau dengan kata lain, di sini gx-nya itu harus lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua, jika nilai n-nya itu ganjil, ganjil itu
dimulai dari, kenapa kok di sini tidak dimulai dari 1? Kita ingat kembali bahwa fungsi akar itu N-nya harus lebih besar dari 1. Maka bilangan ganjil yang bisa masuk ke dalam N ini dimulai dari 3. Satunya tidak ikut karena tidak masuk ke persyaratan yang pertama. Maka ketika N-nya itu 3, 5, kemudian 7, dan seterusnya, daerah asal fungsi akar F mencakup semua nilai pada daerah asal Gx atau X-nya itu anggota bilangan real. Tetapi ketika nanti fungsinya itu genap, X-nya harus berupa bilangan positif, bulat positif. Nah, di sini kalau tadi kita fungsinya fungsi yang sederhana, yaitu fungsi X akar suatu bilangan, maka di sini kita akan mencoba ketika akarnya itu bentuk pecahan, menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 4 per x min 2 akar pangkat 2. Ingat ya, ketika tidak ada angkanya, maka berarti pangkat 2. Kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Maka langkah yang kita gunakan ketika akan mencari daerah asal Gx, kita lihat dulu fungsi yang berada di dalam akar itu adalah fungsi pecahan. Syarat pertama ketika kita menemukan fungsi pecahan, bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0, karena nanti ketika sama dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, di sini ketika ada akar bilangan pecahan, nanti kita punya dua syarat, di mana angka yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, dan angka yang berada di bawah per atau di bawah pecahan, ini harus tidak boleh sama dengan 0. Maka syarat yang pertama kita cari dulu bagian bawahnya. Syarat dari pecahan tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X min 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Semula 2-nya negatif 2, pindah ruas ke kanan jadinya 2. Sehingga X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, di sini ada angka 2, yang memenuhi itu 2 ke kanan dan 2 ke kiri. Yang penting 2-nya tidak ikut. Kemudian syarat yang kedua, syarat akar, yaitu angka yang berada di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini syaratnya 4 per X min 2 ini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita cari untuk X min 2-nya, ini kita sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 2. Untuk syarat kedua, ketika kita menempatkan 2, kenapa di sini untuk titiknya, kalau yang atas itu kan berlubang atau bolong ya, artinya 2-nya tidak ikut. Tetapi ketika yang bawah, di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Ada kata sama dengannya, artinya untuk titiknya itu titik tertutup. Maka di sini 2, kemudian kita akan mencari apakah yang memenuhi dari fungsi ini itu 2 ke kanan atau 2 ke kiri. Kita substitusikan misal yang sebelah kanan, angka yang lebih besar dari 2 adalah kita pilih misal 3. Maka kita substitusikan ke fungsinya 4 per ada X, maka kita ganti dengan 3. 3 dikurangi 2 itu 1. 4 dibagi 1 itu 4. 4 bilangan positif atau negatif? 4 adalah bilangan positif. Maka 2 ke kanan itu bernilai positif. Sementara ketika 2 ke kiri sudah positif, maka yang 2 ke kiri pasti negatif. Kalau tidak, kita coba ya, pilih sembarang angka. Yang penting angka itu kurang dari 2 atau berada di sebelah kirinya 2. Angka yang paling gampang adalah 0. Kita substitusikan 0 ke sini. 4 per 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Ada bilangan positif dibagi negatif. Sudah pasti hasilnya negatif. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Yang tanda positif atau yang negatifnya? Kita kembali lihat ke tanda yang diinginkan, yaitu
lebih besar sama dengan. Ketika lebih besar, itu artinya yang dipilih adalah tanda positif, yaitu dari 2 ke kanan. Nah, sekarang kita punya dua keadaan, di mana keadaan yang pertama duanya tidak ikut, kemudian yang kedua duanya ikut, 2 ke kanan, kemudian yang atasnya tidak boleh 2, lebih besar dari 2 dan kurang dari 2. Maka irisan dari kedua keadaan ini kita bisa simpulkan bahwa domain dari G-nya adalah himpunan X, di mana X-nya itu harus lebih besar sama dengan 2, di mana X-nya anggota bilangan real. Oke, untuk di sini ada kesalahan tanda ya. Harusnya tidak lebih besar sama dengan 2, tetapi hanya lebih besar dari 2. Jadi duanya tidak ikut. Sehingga domain fungsi G sama dengan himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari 2 dan X anggota bilangan real. Nah, itu materi kita. Kemudian, tadi kan udah daerah asal, sekarang untuk daerah hasilnya. Kalau untuk daerah hasil dari fungsi akar sudah pasti bernilai positif, sehingga kita bisa simpulkan bahwa range dari fungsi f adalah himpunan y. Kalau untuk range itu kita pakainya simbol y, kalau untuk domain kita pakainya simbol x. Sehingga range dari fungsi G itu adalah himpunan Y, di mana Y-nya itu harus lebih besar dari 0 dan Y-nya anggota bilangan real. Itu materi kita hari ini. Mari kita berefleksi. Tadi sudah membahas dua materi. Yang pertama, apakah sekarang kalian dapat menjelaskan definisi dari fungsi akar? Tadi definisi fungsi akar itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah sekarang kalian dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi akar? Silahkan kalian jawab dalam diri kalian sendiri. Jika ada yang belum dipahami, bagian materi yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua, bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan saat pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.